Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dalil mukhtalaf. Kalau di kesempatan sebelumnya kita sudah bahas tentang dalil muttafaq. Jadi macam-macam dalil itu apa saja gitu ya. Di pertemuan sebelumnya tentang dalil itu dibagi menjadi dua, tentang dari mana sumbernya dan dari mana dan tentang berdasarkan disepakati atau tidaknya. Berdasarkan sumbernya ada dua, dalil nakli dan dalil akli. Sementara berdasarkan disepakati atau tidaknya dibagi menjadi dua, yaitu dalil muttafaq yang ada 4 waktu itu ya kita bahas ya, ada Al-Quran dan hadis, ada ijma dan ada al-qiyas. Maka di kesempatan kali ini kita bahas tentang dalil mukhtalaf. Mengapa dinamakan dalil mukhtalaf? Ya. Jadi mukhtalaf itu kan artinya yang diperselisihkan gitu, atau masih menjadi polemik begitu ya. Nah, dinamakan dalil mukhtalaf itu karena para ulama madhab itu masih berbeda tentang statusnya. Apakah ini diterima menjadi dalil atau nggak diterima gitu ya. Sebagai contoh, ya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau tidak menerima istihsan sebagai dalil, tapi jumhurul ulama selain Syafi'iyah menganggapnya sebagai dalil yang sah. Atau seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu mengatakan kalau hadis sahih tapi ahad lalu berbenturan, terjadi ta'arud, berbenturan dengan ijma'us sahabah, maka yang lebih utama adalah menjadikan ijma'us sahabah sebagai dalil yang lebih kuat dibandingkan hadis yang sahih namun hanya ahad. Hal ini karena hadis ahad itu hanya diriwayatkan tidak lebih dari 3 orang sahabat. Sementara ijma' itu adalah kesepakatan dari seluruh sahabat. Dan ini merupakan legitimasi dari Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah sudah memberikan kode kepada kita, para sahabat itu tidak akan bersepakat dalam keburukan, dalam sebuah kemungkaran. Ini yang menjadi landasan para ulama usul, diutamanya adalah madhab Hanafi yang mengutamakan ijma' dibandingkan hadis sahih namun dengan status ahad. Masih berbicara tentang dalil mukhtalaf, maka di sini kita akan bahas apa saja dalil mukhtalaf itu. Yang pertama, ada yang namanya maslahat mursalah. Apa itu maslahat mursalah? Kalau kita buka dalam kitab Al-Madkhal li dirasati Maqasidil Ahkam Asy-Syar'iyyah, dikatakan bahwasanya maslahat mursalah itu adalah sesuatu yang dianggap penting untuk dilaksanakan karena mengandung maslahat umum. Namun, tidak ada nas atau dalil-dalil redaksional yang jelas yang secara eksplisit menunjukkan hukumnya, gitu ya. Jadi kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis tentang hukum suatu perkara, tidak lantas dikatakan perkara itu haram, tidak. Maka para ulama masih meneliti terlebih dahulu apakah ini mengandung maslahat atau tidak. Oh, ternyata mengandung maslahat untuk umum gitu ya, bukan untuk pribadi atau untuk golongan sendiri, tidak. Tapi untuk seluruh umat, maka ini masuk dalam kategori maslahat mursalah dan ini diperbolehkan dalam syariat, bahkan menjadi bagian dari dalil dalam syariat itu sendiri. Sebagai contoh dari maslahat mursalah ini, ada pertama dibuatnya penjara untuk hukuman takzir. Karena dalam Al-Quran sendiri atau dalam syariat kita itu tidak ada penjelasan rincinya tentang tata cara seperti apa takzir itu, maka karena ini murni dari keputusan hakim, takzir itu ya, maka di zaman ini dibuat penjara ya. Dan dibuatnya penjara sebenarnya lebih bermaslahat.
dibandingkan dengan hukuman pengasingan untuk pelaku kriminal. Karena kenapa? Karena kalau dia diasingkan ke tempat lain, dikhawatirkan akan muncul kriminalitas baru di tempat yang lain. Nah, ini artinya akan menghadirkan apa? Kemungkinan potensi untuk terjadi yang namanya kriminalisme lagi gitu. Maka dibuatlah penjara ya pada prinsipnya sama dengan pengasingan gitu ya, tapi diasingkan dari kerumunan orang umum gitu ya. Yang kedua, pengumpulan dan pembukuan Al-Qur'an oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ya. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat karena justru mengandung maslahat yang sangat besar, karena pada waktu itu para hufat itu banyak yang meninggal karena ikut peperangan. Maka dalam hal ini dipentingkan, diperlukan untuk apa? Supaya Al-Qur'an itu juga tidak hilang. Kemudian ditetapkannya pajak. Pajak ini di era sahabat, di era Nabi tidak pernah ada. Cari sudah ya yang namanya pajak itu di zaman-zaman dulu tidak ada. Adanya usur, adanya jizyah ya. Tapi kan beda. Usur itu untuk 1/10 dari para pedagang gitu ya. Kemudian jizyah itu pun pedagangnya yang kufar, yang kafir gitu ya, yang ada di apa negeri muslim. Jizyah itu uang keamanan untuk orang-orang muslim yang ada di negara muslim, orang-orang kafir yang ada di negara muslim gitu ya. Jadi zakat pun nggak sama dengan pajak. Zakat itu punya regulasi yang tetap, angka-angkanya sudah ditetapkan dalam syariat, nggak sama dengan pajak. Nah, kalau pajak kan semua orang ini kena rata gitu ya, kena dipukul rata. Kenapa? Ya, karena di zaman ini melihat maslahatnya sangat besar untuk eksistensi negara, untuk pembiayaan negara. Karena kalau hanya mengandalkan dari sumber daya alam saja ini nggak bisa mengcover gitu ya. Maka diperlukanlah pajak. Ya. Dan ini kalau dalam tarjih Muhammadiyah, dalam Basul Masail NU, dalam fatwanya MUI tidak bertentangan dengan syariat sepanjang masih dalam koridor yang benar, dalam syariat. Kemudian dibuatnya surat nikah. Ini juga merupakan maslahat mursalah. Hal ini untuk bukti pernikahan yang sah secara agama dan hukum negara. Dan maslahatnya ini sangat besar sebenarnya. Di antaranya untuk menekan kasus perzinaan, perselingkuhan, dan kedoliman terhadap wanita. Maka ada yang namanya di surat nikah itu gitu ya. Nah, maslahat mursalah ini nggak sekonyong-konyong kita ini ya, kita jadikan landasan begitu saja, enggak. Jadi enggak sepanjang kita kata, oh ini kan maslahat, berarti bisa jadi dalil. Maslahat untuk siapa dulu gitu. Maka ada syaratnya. Ya, pertama, maslahat tersebut harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bukan maslahat yang hanya berdasarkan dugaan saja. Kemudian maslahat tersebut harus ya umum ya dan milik semua orang, bukan maslahat individu atau kelompok kecil. Dan maslahat tersebut tidak bertentangan dengan syariat yang sudah ada sebelumnya, atau tidak bertentangan dengan pada prinsip yang ada dengan syariat. Kalau seperti ini maka diperbolehkan. Kemudian dalil yang kedua yakni istishab. Apa itu istishab? Istishab itu adalah keberlanjutan hukum selama tidak ada pembatalnya, atau melanjutkan hukum yang sudah terlanjur terjadi. Contoh dari istishab ini, pertama, ketika seorang merasa ragu apakah ia sudah berwudu atau belum, maka pada prinsipnya ia harus berpegang pada ketentuan hukum asal, yaitu dia belum berwudu. Gitu ya. Kemudian ketika seorang sudah berwudu, kemudian ragu apakah batal atau tidak, maka hendaknya ia menetapkan kepada hukum asalnya, yaitu apa? Sudah berwudu dan ragu-ragu itu tidak membatalkan wudu. Jadi gimana? Wudunya masih ada. Ini kalau ada keraguan gitu ya. Kemudian apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai aib pada barang yang diperjualbelikan, maka dianggap adalah perkataan pihak penjual. Yang dianggap itu adalah perkataan pihak penjual yang menang. Karena pada asalnya tidak ada cacat pada barang dagangannya, kecuali jika pembeli mampu membuktikan klaimnya bahwa cacat pada barang telah ada sejak dari tangan penjual.
Kemudian yang keempat, keabsahan praktik multi akad. Ya, merupakan implementasi dari konsep istishab bahwa hukum asal dalam bermuamalah, ya, termasuk diantaranya praktik multi akad, itu dihukumi boleh dan sah selama tidak adanya jenis transaksi yang mengandung keharaman seperti riba, gharar, dan maisir. Contohnya apa? Buy one get one free, itu ya, itu apa namanya? Itu kan dua akad. Ya, dua transaksi itu diperbolehkan, tidak masalah karena tidak ada unsur gorornya. Tebus murah, ya, kemudian kayak sistem GoFood, ya. Kalau ada yang mengharamkan, ngomong ke saya. Insya Allah ya kita bisa berdiskusi karena itu tidak haram. Ya, kalau ada yang mengharamkan, mungkin karena memahami hadis yang sahih itu dengan cara yang tidak sahih, gitu ya. Karena konteks hadisnya itu tidak seperti yang Anda bayangkan, ya. Kalau misalkan tidak ditentukan multi akad yang diharamkan dalam hadis itu kan kalau tidak ditentukan, mau yang cash atau yang kredit, gitu ya. Atau apakah ini merupakan konteks yang mengandung suatu yang riba atau goror? Kalau belum bisa dipastikan adanya goror ataupun ribanya, maka tidak haram itu. Ya, jadi yang ada terkait masalah jual beli yang multi akad itu ya, itu pada prinsipnya praktiknya adalah praktek jual beli yang halal, boleh dalam syariat. Ya, jangan mengharam-haramkan yang dihalalkan oleh syariat. Contoh lain dari istishab adalah jika seorang bertayamum lalu sholat, kemudian menemukan air sebelum melaksanakan sholat, maka tayamumnya batal. Tapi jika ia menemukan air setelah selesai melaksanakan sholat, maka sholatnya dianggap sah. Hal ini karena prinsip istishab, yaitu sahnya sholat dengan tayamum. Sementara air baru ditemukan setelah selesai sholat. Nanti kalian akan saya kasih soalnya soal kasus begitu ya. Nah, ini masuk ke dalam istishab atau maslahat mursalah nantinya. Baik. Dalam hukum pidana khususnya yang berlaku di Indonesia, berlaku asas praduga tak bersalah. Seorang yang sedang menjalani proses persidangan tidak boleh dihukumi bersalah sampai ada bukti formil dan material yang kemudian diputuskan oleh pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip istishab bahwa setiap orang tidak dinyatakan bersalah sebelum adanya bukti dan ketetapan dari hakim. Gitu ya. Jadi nggak bisa gampangan Anda itu mengatakan bahwasanya si fulan dan si fulanah telah berzina. Apa buktinya? Mereka baru keluar dari kamar hotel berduaan. Nah, nggak bisa itu dalam Islam, nggak bisa. Ya, hati-hati. Justru nanti Anda yang kena hudud qadhaf nantinya. Ya, itu pencemaran nama baik dalam Islam itu ada. Jadi kalau hanya melihat dua pasangan bukan mahram keluar dari kamar berduaan, tidak lantas kita menghukumi mereka zina. Oh, nggak bisa. Dalam Islam itu setiap orang berhak mempertahankan nama baiknya, reputasinya. Maka untuk urusan zina ini dalam Islam ya sangat ketat sekali. Gimana? Harus menghadirkan 4 orang saksi yang melihat kejadian di waktu dan tempat yang sama. Nah, itu. Karena kenapa? Setiap orang itu berhak memiliki reputasi yang baik. Dan pada dasarnya setiap orang itu tidak bersalah kecuali bisa dibuktikan dan telah diputuskan oleh hakim. Kemudian jika seorang mengklaim bahwa tetangganya punya hutang, sementara si tetangga menolak tuduhan tersebut, maka yang dianggap sah adalah statement si tetangga. Karena pada asalnya setiap manusia terbebas dari tuduhan apapun, hingga ada bukti yang tepat dan benar bahwasanya dia ini berhutang. Gitu ya. Kemudian dalil yang ketiga, ya ini adalah uraf. Uraf itu kebiasaan atau tradisi, begitulah kira-kira ya. Uraf itu secara istilah dimaknai dengan sesuatu yang banyak diketahui dan kemudian menjadi kebiasaan, baik perkataan maupun perbuatan. Contoh daripada uraf adalah seperti yang menjadi pendapatnya Imam Abu Hanifah yang membolehkan jual beli ijon gitu ya. Sesuatu yang masih di pohon ya. Jadi atau belum panen sudah dibeli gitu. Itu
itu ijon, itu jual beli ijon ya. Kali ini dalam mazhab jumhur nggak boleh, tapi kata mazhab Hanafi, oh boleh, orang Kufah sudah terbiasa dengan itu. Kemudian mazhab Maliki membolehkan jual beli hanya dengan menunjukkan sampel barang. Dan amal ulama Madinah yang menjadi kebiasaan bisa menjadi hujjah dalam ibadah bila tak tertera dalam Quran dan hadis. Ini menurut mazhab Maliki. Jadi kalau kalian datang ke counter HP ya di mall-mall itu, kalian hanya melihat sampel HP-nya saja, lalu kemudian kalian deal mau beli ini, yang kalian bawa pulang itu kan tentunya bukan sampelnya, tapi barang yang ada dalam box kan gitu. Nah, padahal yang ditunjukin sampelnya, tapi yang dibeli adalah yang di box. Ini kalau dalam mazhab Maliki boleh. Karena kenapa? Uraf, ya, tradisi masyarakat. Karena maksudnya adalah bukan sampelnya yang mau dibeli, tapi barang baru gitu yang ada di box. Dalam mazhab Syafi'i, ya, seperti hukuman potong tangan untuk jenis barang curian diserahkan batas ukuran minimal barang curiannya kepada uraf yang berlaku di masyarakat. Jadi tidak semua pencuri itu dipotong tangannya, teman-teman. Karena dalam syariat ada namanya batasan minimal gitu ya untuk pencurian. Jadi kalau yang dicuri hanya dompet mahasiswa isinya 50.000, nggak dipotong tangannya. Karena kenapa? Ya nggak merugikan. Harus ada nisabnya. Nah, nisabnya itu adalah angka yang merugikan masyarakat umum di tempat itu. Ya kalau kita mungkin zaman sekarang apa namanya angka yang merugikan tuh barangkali ya di atas 10 juta gitu ya, atau di atas 5 juta barangkali itu sudah bisa kena. Tapi kalau masih angka 20.000 yang dicuri itu enggak, tapi kena takzir, tetap ada hukumannya adalah takzir. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i untuk urusan minimal berapanya nominalnya yang dicuri yang bisa masuk dalam angka kerugian itu yang bisa dipotong tangannya itu diserahkan kepada uraf masyarakat setempat. Kemudian dalam mazhab Hambali, ukuran sedikit dari najis yang bisa ditolerir diserahkan kepada bagaimana uraf masyarakat memandangnya. Kemudian juga dengan gerakan di luar sholat yang berdampak membatalkan sholat. Nggak harus 3 gerakan di luar sholat lalu batal. Garuk-garuk 3 kali batal. Oh enggak. Ya. Batasan minimalnya itu diserahkan kepada kebiasaan masyarakat. Ini wajar apa enggak? Maka kata para ulama itu, kalau Anda sholat kok garuk-garuk berkelanjutan dari satu rukun ke rukun yang lain, nah itu batal. Karena kenapa? Nggak wajar. Kayak seperti orang yang tidak sholat gitu ya. Nah itu baru dianggap batal. Kalau cuma 3 kali garuk-garuk nggak batal bro, nggak ada dalilnya. Nah, maka para ulama itu bilangnya apa? Dikembalikan kepada uraf atau tradisi masyarakat setempat. Kalau garuk-garuknya itu pindah dari satu rukun. Rukun pertama takbiratul ihram, masih garuk-garuk. Rukun kedua ruku, ya dari ruku garuk-garuk lagi. I'tidal garuk-garuk, sujud garuk-garuk. Nah, itu baru batal itu ya. Karena terlalu banyak, bukan gerakan yasir, bukan gerakan yang ringan gitu ya. Nah, uraf ini ada pembagiannya. Di antaranya berdasarkan objeknya, berdasarkan lingkupnya, dan berdasarkan keabsahannya. Maka berdasarkan objeknya dia dibagi menjadi uraf amali dan ada uraf qauli. Berdasarkan ruang lingkupnya ada uraf am, ada uraf khos. Berdasarkan keabsahannya dibagi menjadi uraf sahih dan uraf fasid. Kita bahas satu persatu. Berdasarkan objeknya ada uraf amali. Uraf amali yakni kebiasaan hidup masyarakat dalam bentuk perbuatan. Misalnya, kita di zaman ini sudah terbiasa dengan COD ya, sistem cash on delivery dalam bidang muamalat, atau seperti bai' mu'athah, yakni transaksi jual beli tanpa menggunakan lafadz akad atau mengkhususkan hari tertentu untuk hadir di majelis taklim. Nah, ini kan apa namanya? Uruf amali. Ya, misalkan kita sudah membiasakan untuk kelas agama 1 di hari Jumat, itu uruf amali gitu ya. Atau Masjid Yarsi terbiasa mengadakan kajian fikih ba'da zuhur itu setiap hari Selasa di pekan pertama dan pekan ketiga, itu ya. Kemudian uruf qauli. Uruf qauli ialah kebiasaan hidup masyarakat dalam bentuk ungkapan, sehingga makna dari ungkapan itu adalah apa yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. Misalnya apa? Di Jawa itu, kalau kita di Jawa dan Madura tentunya ya, biasanya. Kalau kita ngomong ikan, itu biasanya dimaknai lauk. Jadi misalkan kita makan nasi sama tempe sama ayam. Ditanya, ikannya apa?
Iwake opo gitu biasanya kalau orang Jawa. Iwake opo? Kita bilang apa? Iwak pitik. Ikan ayam. Padahal ayam itu bukan ikan. Tapi ini maksudnya adalah lauk gitu ya. Nah, ini uruf qauli. Salah ya enggak salah. Atau orang-orang kuno, orang-orang mbah-mbah kita, kalau mau ngomong motor itu pasti pakai nama Honda. Padahal mereknya Yamaha, padahal mereknya Kawasaki, tapi dibilangnya apa? Honda. Di Firman itu, Firman numpak Honda. Nah, Firman naik Honda, padahal yang saya naikin Yamaha, gitu ya kan, atau Suzuki. Nah, tapi maksudnya apa? Naik motor. Nah, itu maksudnya. Itu uruf qauli. Kemudian berdasarkan lingkupnya, uruf itu dibagi menjadi uruf am dan uruf khos, gitu ya. Uruf am itu adalah uruf atau kebiasaan yang berlaku luas secara umum. Ya, sebagai contoh saja, ini kalian bisa baca nanti materinya. Sebagai contoh saja, kalau kita beli mobil itu, ya, itu biasanya di dalamnya sudah ada perkakasnya, seperti ada engkolnya, dongkraknya, ban serep, itu masuk dalam akad jual beli dan sudah umum itu. Jadi jangan dipisah-pisah, jangan dijual terpisah. Nggak akan dibeli itu, nggak akan laku mobil kalau dijual terpisah. Ya. Ada uruf khos, uruf yang biasa, yang khusus gitu yang terjadi di dalam, misalnya kebiasaan orang Pakistan memulai aktivitas dagang dari jam 9 pagi. Berbeda dengan Indonesia yang sudah mulai sejak jam 5 pagi itu biasanya sudah mulai. Gitu ya. Nah, ini adalah uruf khos dan uruf am. Ini juga bisa menjadi uruf. Kemudian uruf berdasarkan keabsahannya, mana yang bisa jadi dalil, mana yang enggak. Maka ini ada uruf sahih dan uruf fasid. Yaitu uruf, kalau yang sahih itu yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, seperti uruf atau kebiasaan masyarakat Jawa yang membiasakan saling bertukar hadiah atau bertukar makanan menjelang Muharram atau menjelang Ramadan. Ada uruf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, misalkan kebiasaan membebankan bunga pengembalian hutang bila jatuh temponya atau terlewat dari temponya, begitu ya. Ini juga uruf fasid. Sekalipun sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, maka uruf itu menjadi uruf yang fasid, yang tidak boleh dilakukan. Ada syarat-syarat berdalil dengan uruf. Apa aja syaratnya? Yang pertama, uruf tidak boleh bertentangan dengan Quran, hadis, ijma, dan qiyas syar'i. Dan harus dikenal dan berlaku oleh masyarakat umum, bukan kebiasaan individu atau kelompok kecil. Serta uruf tersebut harus masih tetap eksis, maka tidak diperkenankan berdalil dengan uruf yang sudah tidak lagi berlaku oleh masyarakat di tempat tersebut. Kalau sudah nggak berlaku, ya jangan diberlakukan lagi. Selesai ya selesai, begitu ya. Baik, masuk kepada dalil yang keempat, ada namanya saddud dzari'ah. Apa saddud dzari'ah ini? Makanan apa lagi ini, gitu ya kan? Saddud dzari'ah itu adalah, ya baik, saddud dzari'ah itu adalah menutup sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang, yang mengandung kerusakan. Intinya adalah menghindarkan dari kerusakan, menghindarkan dari maldorot, atau menutup potensi adanya bahaya. Maka kadang-kadang yang halal itu bisa diharamkan hanya karena ada unsur maldorotnya, gitu ya. Sebagai contoh nanti kita lanjutkan setelah slide ini. Contohnya dalam Al-Quran dan pendapat jumhurul ulama, lelaki muslim itu dalam kitab ini ya, Rawahul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, dalam kitab-kitab fikih para ulama madhab, itu membolehkan menikahnya seorang muslim dengan wanita ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Namun dikarenakan bisa menimbulkan mafsadah yang besar seperti pemurtadan atau doktrin agama samawi terhadap anak, maka dalam fatwanya MUI melarang muslim menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Dan ini bukan qaul jumhur, ya ini hanya beberapa, kalau misalkan mau ngambil dari pendapat para ulama, beberapa sahabat saja yang melarang gitu ya. Ya, sementara yang lainnya tetap membolehkan. Ya, ulama mazhab itu membolehkan. Tapi Majelis Ulama Indonesia menganggap qaul yang mu'tamad untuk saat ini, gitu ya, itu adalah qaul yang mengatakan nggak boleh. Maka ini menjadi fatwanya MUI melarang Muslim Indonesia terutama menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, sekalipun dalam Al-Quran dibolehkan. Gitu. Jadi bukan mengharamkan yang halal, tidak.
Karena justru ketika itu dilakukan akan berpotensi menghadirkan mafsadah atau madarat, maka yang halal itu ditutup, dicegah gitu ya, untuk menghindarkan madarat yang akan terjadi yang mengancam. Pada prinsipnya meminjam uang untuk pembiayaan unit usaha adalah mubah. Tapi bank muamalat tidak mengabulkan permintaan bantuan biaya dari nasabah atas usaha penangkapan ikan dengan cara pengeboman air laut yang berdampak pada kerusakan terumbu karang sebagai tempat tinggal berkembang biaknya hewan laut. Pinjam uang untuk unit usaha, untuk pembiayaan usaha itu, modal usaha itu boleh. Tapi dilihat dulu usahanya apa. Lu kok ternyata nangkap ikan. Kok nangkap ikannya dengan cara yang haram. Apa? Merusak terumbu karang gitu ya. Dengan dibom ya sudah. Maka itu diharamkan. Kemudian larangan memaki sesembahan agama lain karena dikhawatirkan akan membuka jalan bagi orang lain untuk memaki Allah. Ya, maka dalam Al-Quran sendiri melarang setiap muslim melakukan hal tersebut. Boleh kita ini memaki-maki kepercayaan agama lain. Ya, biarin sudah. Agama Kristen dengan ritualnya, Hindu dengan ritualnya, Buddha dengan ritualnya, Katolik dengan ritualnya, biarin. Anda ndak usah ngejek-ngejek. Anda ndak punya hak. Karena kenapa? Khawatirnya nanti mereka akan mengejek balik agama kita, bahkan menghina Allah. Nggak boleh. Sudah nggak boleh. Biarin mereka dengan ibadahnya. Lakum dinukum waliyadin. Ya, nggak usah bantu-bantu juga. Ya gitu ya. Dasar hukum dari sadud dzari'ah ini dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan umat. Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka yang dahulu mereka kerjakan. Ini dalam Al-An'am 108. Nggak boleh menghina agama lain, sembahan-sembahannya, ritual-ritualnya nggak boleh dihina. Dalam hadis dikatakan, termasuk di antara dosa besar seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya. Kemudian beliau ditanya, bagaimana caranya seorang laki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang laki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci pun membalas mencaci maki ayah dan ibu orang tua laki tersebut. Ya, ini hadis Bukhari. Tidak boleh saling menghina, itu tidak boleh. Kemudian kaidah fikih darul mafasidi aula min jalbil masalih. Menolak keburukan atau mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan atau maslahat. Itulah kenapa tidak boleh ya saat ini ya, di zaman ini laki-laki muslim menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab. Nggak boleh. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Selanjutnya jika ada diskusi kita persilahkan ya bisa melalui di pertemuan selanjutnya, atau nanti bisa menghubungi saya melalui WhatsApp gitu barangkali. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.